Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah soal ya tentang energi. Nah, energi itu kan ada banyak ya kan. Ini soalnya bisa dilihat ya, kita lihat soalnya dulu. Sebuah balok bermasa 0,5 kilo menumbuk pegas horizontal. Jadi balok itu bergerak ya. Ini ya gambarnya ya. Balok itu bergerak ke kanan ya, horizontal itu tanda panahnya ke kanan ya kan, ke kanan, menumbuk pegas yang memiliki tetapan gaya 2,0 Newton per meter. Tetapan pegasnya 2,0, tetapan itu K pegasnya itu 2,0 gitu ya, K pegasnya 2,0. Kemudian balok menekan pegas sejauh 40 cm dari keadaan kendurnya. Jika gesekan antara balok dan lantai diabaikan, jadi sistem ini kita anggap terisolasi dan tidak ada gesekan ya. Jadi gaya energi yang ada di sini bisa ditebak dari teman-teman semua. Kalau sistem yang terisolasi, kita anggap aja ya, asumsikan terisolasi gitu. Jadi sistem yang ada pada soal ini itu hanya ada apa aja coba. Jika punya kecepatan maka punya energi kinetik ya kan. Kan energi itu ada banyak, kinetik, energi pegas, potensial gravitasi, ada potensial begas, ada energi panas ya, banyak macam energi. Cuma kalau ini konteksnya kita cuma karena ada kecepatan, oh ya berarti energi kinetik ya, karena ada kecepatan. Kemudian ada ini, ada pegas, berarti punya energi potensial pegas. Nah pertanyaannya itu, energi potensial yang biasa, energi potensial gravitasinya punya nggak? Kita kan pakai acuan misalnya acuannya lantai ya, berarti posisi dimanapun posisi si balok ketika masih dalam lantai, masih di bidang horizontal lantai, energi potensialnya kita anggap 0 karena acuan kita itu lantainya ya. Itu alasan kenapa energi potensial pegasnya itu energi potensial gravitasinya itu 0 ya, kita anggap aja gitu karena saling menghabiskan nanti nilainya. Oke ya, jadi kita gambar ulang dulu sistemnya kita gambar ulang. Ini ada balok, nah gini ya kan. Nah balok itu menumbuk pegas. Nah dia punya kecepatan V. Nah posisi keduanya itu berarti udah tertekan pegasnya kan. Awalnya pegasnya kendur, atau kendur itu istilahnya masih rileks, belum tertekan, belum teregang, belum tertekan, belum teregang gitu. Nah, kemudian anggap baloknya itu di sini, udah di sini. Bentar gambarnya biar bagus. Nah, baloknya udah di situ dan pegasnya berarti gini ya, pegasnya ya. Udah tertekan ya, pegasnya udah tertekan. Nah, misalnya awalnya kan di sini ya kan. Nah, jarak tertekannya itu sejauh 40 cm. Jadi dari sini ke sini itu 40 cm ya kan. Tertekannya itu 40 cm. Ya 40 cm ya, itu ya tulisannya jelek ya. Nah ketika pegas tertekan 40 cm, ini nggak ada pernyataannya balok itu diam atau enggak ya, kita anggap aja diam. Ibaratnya pegasnya itu udah tertekan maksimum 40 cm ya. Jadi ketika ini kan awalnya kan bergerak ya, baloknya kan awalnya bergerak, habis itu menumbuk si pegas. Ketika pegasnya tertekan, berarti kan sampai titik maksimumnya dia tertekan itu kan baloknya berhenti sejenak. Setelah baloknya berhenti, kemudian kan baloknya terpental lagi ke belakang ya kan, gitu konsepnya kan. Ibaratnya kayak main trampolin. Ketika kita di trampolin itu kan gini ya, trampolin ya. Ketika ada anak naik trampolin, ketika dia melompat ya kan. Nah ketika trampolinnya tergang sampai titik termaksimumnya, kan si anaknya berhenti sejenak, berhenti dulu di trampolinnya, kemudian naik ke atas lagi terpental. Nah itu berarti berarti ada kalanya si balok itu punya kecepatan punya kecepatan 0 gitu, karena posisi menekan balok secara maksimum sebelum balok tepat akan terpental ke belakang, karena kan udah numbuk maksimum gitu. Jadi ya berhenti sejenak. Jadi pada kasus yang pertama ini ya, ini kasus yang kedua. Kasus yang pertama cuma ada energi kita kan pakai analisis energi, berarti cuma ada energi kinetik ya enggak.
karena kan cuma punya kecepatan, baloknya belum punya energi kan. Energi itu kan ibaratnya sebuah besaran ya yang bisa membuat bisa diubah ke bentuk energi lain gitu. Ini kan si pegasnya belum tertekan atau teregang ya, jadi ibaratnya nggak punya energi gitu ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain si balok kecuali ditekan. Ketika balok ditekan, maka dia bisa memberikan energi, memberikan gaya tolak gitu, atau gaya pemulih lah ibaratnya gitu ya kan. Nah, pada kasus kedua, baloknya kita anggap sudah berhenti karena sudah menekan si pegas secara maksimum. Nah, maka dari itu kecepatan si baloknya itu pada kondisi kedua EK-nya udah 0, makanya EK-nya nggak ada lagi 0, EK-nya 0. Berarti tinggal energi potensial pegasnya, EPP ya. FF ya. EPP ya. Jadi itu energi potensial pegas. Nah, udah itu aja konsepnya. Jadi sekarang tinggal energi mekanik ya. Energi mekanik itu kan konsep energi, bukan konsep hukum. Hukum energi dinyatakan oleh James Prescott Joule bahwa energi itu bersifat kekal. Artinya energi James Prescott Joule itu mengatakan, Joule itu nama orang ya. Joule itu mengatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu udah ada di dunia ini dan hanya berubah bentuk dari energi satu ke energi yang lain. Nah, jadi sistem ilmuwan Joule itu mengatakan bahwa sistem itu udah punya energinya masing-masing, tinggal berubah aja gitu. Nah, jadi energi mekanik itu berarti konsepnya itu, hukum itu mengatakan bahwa energi mekanik sistem awal itu akan sama dengan energi mekanik sistem akhir. Anggap EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik ini artinya energi pada sistem semula, energinya ada apa aja kita jumlahin gitu. Energi misalnya ada energi potensial, energi kinetik, kita jumlahin, hasilnya itu akan sama dengan posisi sistem keduanya gitu. Karena kan energi itu kekal, berarti dia cuma berubah bentuk ya kan ke bentuk yang lain gitu. Oh ya udah, ini rumus dasarnya, persamaan dasarnya, hukumnya. Nah, jadi posisi pertama kita kan energi itu kan hanya melihat posisi benda, nggak peduli proses atau lintasan yang benda lalui gitu. Jika lintasannya itu terisolasi, nggak ada gesekan, ya berarti kita cuma meninjau posisi awal benda dan posisi akhir. Posisi awal benda ini yang gambar pertama, jadi energinya cuma ada energi kinetik. Paham ya? Energi potensial pegas nggak ada ya karena pegas belum tertekan atau tergang. Energi potensial gravitasinya nggak ada karena acuan kita lantai. Jadi ya dia pas ketika di sini tetap di lantai, ketika di sini pegasnya tetap baloknya tetap di lantai. Jadi nggak ada perubahan energi potensial sehingga nanti hasilnya 0. Energi potensialnya 0. Sama dengan cuma energi kinetik ya di sistem awal ya. Kemudian sistem yang kedua ada energi potensial energi potensial pegas, EPP ya. EK-nya itu persamaannya setengah mv kuadrat sama dengan energi potensial pegas itu ada banyak ya, ada setengah macam-macam ya. Kita pakai yang setengah kx kuadrat. Kenapa? Karena ya K-nya diketahui, ketetapannya ini diketahui 2 Newton. Setengahnya bisa coret ya. Biarnya dikaliin 2 ya konsepnya. Kita coret kan sama kiri kanan sama. M-nya itu 0,5 kilo, berarti setengah kilo. Paham ya? 0,5 kilo kan setengah kilo. Kita bikin pecahan biar mudah. Kecepatan awalnya itu berapa? V. Pertanyaannya kecepatan awal balok ya sebelum menumbuk pegas. V ya kan, V kuadrat. Kita belum tahu nilainya, itu yang mau kita cari. K-nya itu tetapan gaya pegasnya 2 Newton. Ya, 2 Newton dikali perpindahannya, baloknya tertekan sejauh berapa gitu, delta X-nya. Ini K kali delta X ya, nggak apa-apa X saja. Itu 40 cm. 40 cm rubah ke meter dulu, harus SI kan semuanya ini adalah meter. Jadi 40 cm sama dengan 0, kalau aku pribadi itu lebih suka pakai pecahan. Jadi 40 kalau mau jadi ke meter kan dibagi 100, kuadratin ya kan. Oke, jadi 2-nya setengahnya pindah jadi gini ya. Ya kan? Ini kan pindah ke kanan jadi kali. Jadi 2 kali 2 4. Ini kan dikali 2. Ini dikali ini gitu. Nah, 2 kali 2 4. 4 ini nolnya coret gitu kan. 4 kuadrat 16. 10 kuadrat 100. Gitu kan? 4 kuadrat. Nah, V-nya sebenarnya akar
akar 4 nggak usah dikaliin, nggak apa-apa karena kan bisa keluar dari akar. V sama dengan 4 keluar dari akar jadi 2, 16 keluar dari akar jadi 4 kan akar ya konsepnya ya, per 10. Jadi berapa kecepatan awalnya? 8/10 atau bikin desimal 0,8 ya, meter per second. Ini kecepatan balok sebelum menumbuk pegas. Ya, kita review ulang ya, kita lihat ulang ya. Jadi kalau soal-soal seperti ini kan udah dinyatakan bahwa tidak ada gesekan, ya udah kita anggap asumsi ya. Sebenarnya kan banyak ya energi itu ibaratnya ada efisiensi. Jadi nggak semua energi bisa diubah ke energi yang lain 100% bisa diubah, enggak. Keadaan yang sesungguhnya tidak ada yang seperti itu. Cuma pasti ada yang terbuang gitu dalam bentuk energi panas atau energi apapun itu. Biasanya energi panas. Nah, jadi begitu pula ketika energi kinetik. Tapi ini kita anggap sistemnya ideal, artinya terisolasi. Ini sistem imajinasi, cuma nggak ada di dunia nyata ya. Nah, ketika pegasnya punya kecepatan baloknya punya kecepatan v. Nah, habis itu kan baloknya posisi akhirnya kan ini. Pegasnya tertekan. Ini dinding ya. Pegasnya tertekan. Nah, berarti energi kinetik tadi diubah buat apa? Buat menekan si balok. Ibaratnya energinya pindah loh. Energi punya energi kinetik. Selanjutnya jadi energi potensial pegas. Kan pegas yang tertekan ini kan menyimpan energi loh, menyimpan energi yang nanti bisa mementalkan si balok. Dia nyimpan energi. Ibaratnya kayak apa ya contohnya ya? Kayak per ya. Kalau bisa sering-sering main per atau ya main per gitu, pegas ya. Tekan pegasnya kan kita nekan tuh kan ngasih energi. Habis itu pegas juga bakalan ngasih, pegas itu tersimpan energi dalam pegas itu. Nanti dia mengeluarkannya dalam bentuk gaya gitu, gaya tolak, gaya pemulih. Nah, jadi energi kinetik itu seutuhnya di sistem ini berubah menjadi energi potensial pegas. Konsepnya cuma ini, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Kalau konsep energi kita hanya memandang bahwa benda itu berada pada posisi awal dan posisi akhir dengan syarat tadi ya, syaratnya tidak ada gesekan. Kalau ada gesekan ya berarti kita melihat lintasannya, maksudnya bukan melihat lintasan juga, melihat energi yang terbuang selama si balok melintas gitu, ibaratnya gitu. Tapi ini kan nggak ada lintasan ya. Konsepnya sederhana ya, cuma energi mekanik awal sebenarnya energi mekanik akhir gitu. Gambarkan sistem saat awal gimana, ini awalnya berarti cuma punya V, cuma punya energi kinetik. Akhirnya kita bikin sendiri posisi akhirnya, berarti udah tertekan, baloknya udah diem, dan kemudian pegasnya tertekan sejauh 40 cm sesuai pada soal itu ya. Udah masukin ke persamaannya jadi gitu ya. Jadi ya energi potensial pegas kan setengah kx kuadrat, energi kinetik kan setengah mv kuadrat, setengahnya coret. Ya udah dapat 0,8 ya. Oke, sekian ya buat video kali ini ya. Konsepnya lumayan simple. Terima kasih sudah menonton, semoga lancar belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.